Cara mengetahui minat diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah, trainer public speaking. Tempo hari yang lalu di sebuah grup WhatsApp dari teman-teman practitioner talent mapping berdiskusi dan membahas tentang minat. Dari bahasan diskusi tersebut kemudian membuat saya tertrigger hal-hal yang saya lakukan dalam rangka memahami apa yang menjadi minat dalam diri saya. Bagaimana cara saya menjadi mengerti sesuatu yang dikatakan menjadi minat pada diri saya. Sementara bakat, saya sempat membahas pada 2 video sebelumnya. Anda bisa menontonnya di video ini, silahkan diklik. Oh, sebelah sini dia. Nah, yang di sini akan muncul, silahkan diklik. Di video tersebut sudah membahas tentang bagaimana penggunaan talent mapping, manfaat ataupun cara impact yang didapatkan, cara berproses, cara hasil talent mapping memberitahu kita kekuatan kita ada di mana, peran apa yang perlu kita ambil. Di video kali ini kita membahas tentang minat. Dan seperti apa minat di sini? Disclaimer, ini menurut pendapat saya pribadi dan pemahaman saya dan juga bagaimana saya menerapkannya. Bagi saya, sesuatu dikatakan minat di mana saya senang, saya enjoy dalam hal tersebut. Saya enjoy, saya senang. Nah, nanti kita akan melihat penjelasannya, enjoy dan senangnya itu yang seperti apa. Tetapi kata kuncinya adalah ada unsur senang, enjoy. Ada 3 cara untuk memahami minat dalam diri sendiri. Yang pertama yang saya lakukan adalah memahami konteks. Dalam hal apakah, ini menjadi pertanyaan, dalam hal apakah saya senang dan enjoy? Maksudnya konteks di sini bisa jadi dalam hal guiding, bisa jadi dalam hal mentoring, bisa jadi dalam hal pelayanan, bisa jadi dalam hal jualan, bisa dalam konteks mendesain, bisa dalam hal mengelola keuangan, atau bagi Anda yang senang untuk dekorasi. Artinya ada sebuah aktivitas di sana, kita menentukan bahwasanya kita senang dan enjoy dalam hal tersebut. Lalu yang kedua kemudian, setelah merasakan bahwasanya ada dorongan, oh ya saya senang, saya minat. Bagaimana kemudian saya tahu bahwasanya itu adalah minat, bukan bakat? Maka cara saya meletakkannya pada 4 kategori ataupun tolak ukur. Ini lebih kepada ruang yang saya buat pada diri saya sendiri, lebih untuk memahami, oh ini loh dikatakan jadi minat. Ada 4 yang saya buat. 1, berhubungan dengan thinking, sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang senang untuk direnungi. 2, feeling, merasakan terhadap hal yang dipikirkan tadi itu, enjoy, senang. 3, speaking, membahasnya, berdialog, bercakap-cakap, ayo. Yang keempat, ini yang saya maksud dengan yang paling penting menentukan dia itu nanti apakah masih minat atau sudah jadi bakat, yakni acting. Minat, keseringan yang saya alami yakni sebatas tatanan, feeling. Itu yang pertama. Lalu nanti optionnya, setelah senang dalam konteks tertentu, ada kalanya senang hanya membahasnya saja.
ngomongin, itu seneng. Tapi begitu diajak diskusi brainstorming, ketika diajak menggali lebih dalam, ketika diajak mikir, nggak. Saya nggak ajak ngobrol aja udah cukup. Nah, ini yang dimaksud dengan minat. Atau ada kalanya kontek-kontek yang berbeda, ketika diajak mikir itu senang, gali lebih dalam itu senang, baca untuk memahami alasan, background story, sebab akibat story-nya itu senang. Tapi begitu kemudian disuruh ngomongin ataupun ngobrol dengan orang lain, itu urusanmu aja lah, itu kamu lebih kompeten, kamu aja yang bahasnya, jangan aku. Memang nggak seneng, nggak minat. Apalagi acting, udah pasti nggak sampai. Inilah cara saya menentukan di poin nomor 2 ini adalah menentukan mana yang menjadi itu minat dan mana itu menjadi bakat. Biasanya saya akan memahami lebih kepada 2 option tadi. Satu adalah feeling, dan yang kedua feeling plus thinking atau feeling plus yang namanya speaking. Inilah yang masuk kategori dari minat. Dan sungguh beruntung beberapa orang dia itu bisa memahami hal ini, melakukan self-assessment. Seperti apa self-assessment itu? Memang dia mampu untuk mengenal pada dirinya sendiri. Dia sadar betul akan dirinya. Kalau Anda orang-orang yang seperti ini, maka saya mengucapkan selamat. Artinya tidak perlu melakukan perjalanan uji coba panjang. Makanya kemarin itu sempat diskusi, ada yang mengatakan ya kalau saya memahaminya maka di konteks yang tadi terjun aja dulu nanti untuk ngecek seneng nggak di sana. Umpamanya ada satu konteks activity yang dimana sana menuntut kita untuk bertindak, menghasilkan produktivitas. Katakanlah bercerita lah, diminta untuk bercerita. Kita akan ngecek saya minat nggak ya di sana ya kalau bercerita. Ya udah terjun aja klub storytelling ataupun kemudian bercerita pada orang lain. Sehingga nanti Anda akan melakukan self-assessment, senang melakukannya, lalu cek senangnya apakah senang membahas, ngomongin, atau senang sampai mikirin. Salah satunya itu akan terjadi dari kesenangan tersebut. Atau cara yang lain, saya rekomendasi hal ini, yakni salah satunya, Anda bisa melakukan assessment. Dan assessment yang saya rekomendasi talent mapping. Saya di video yang saya tunjukkan sebelumnya itu manfaat dari talent mapping, dan bagaimana talent mapping memberitahu kita bahwasannya mana yang menjadi minat kita dan bagian bakat kita. Kita kembali kepada konteks video ini berbicara tentang adalah bagaimana mengetahui minat. Intinya paling gampang sebenarnya, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya kita minat terhadap hal tertentu adalah hal pertama yang perlu kita lakukan, cek ini tentang hal apa, dalam konteks apa. Lalu yang kedua, ketahui dan sadari apa saja Anda cuman feeling good, Anda senang, Anda enjoy. Lalu enjoy sebatas mikir, no action. Atau Anda enjoy sebatas ngomongin, diajak bikin nggak mau, dan acting pun juga tidak mau. Dalam hal-hal tersebutlah, bagi saya, itu masuk kategori minat. Lantas pertanyaannya, apa saja yang Anda minat dalam hidup ini? Saya Rahmat Syah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.